Bukan miskin karena dia malas bekerja, bukan. Tetapi memang distruktur untuk menjadi miskin. Ulang-ulang disebut. Aceh daerah termiskin di Sumatera. Nombor 5 miskin di Indonesia. Lebih betul ho. Allahu Ketika Yunus diutus oleh Allah untuk mendakwahkan kaum Ninawa, segera saja mendapatkan perlawanan dan penolakan. Mirip dengan yang terjadi di Taif tadi terhadap Rasulullah. Ninawa dikisahkan di dalam kitab Qisasul Anbiya sebagai negara yang maju, sebagai warga negara yang hebat, yang kaya-kaya, tetapi sayang kehidupan di antara mereka itu sangat bervariasi antara orang kaya dengan orang miskin. Yang kaya melimpah ruah, yang miskin melarat. Bahasa sekarang yang gasin mengkewin lam tepi, gitu. Yang kaya menggedok kaya. Jino pun beda mah. Ulang-ulang disebut. Aceh daerah termiskin di Sumatera. Nombor 5 miskin di Indonesia. Lebih betul ho. Hanya dapat tidak saja. Tapi yang kaya, tapi menggedok hijau kaya. Nah, lupa Pak minta peng, nabak peng pula. Narumoh ke? Narumoh Bapak Ibu yang berbahagia, narumoh. Fikir tengok ke rumah. Fikir pu mallnya ada fikir. Rumah orang Aceh. Ini bukan Aceh termiskin. Makanya harus dapat teh kita. Menggedok lah kaya. Nah, nak lah rumah, motor 6 lah rumah. Yang kaya. Nah, yuk kau Aceh nyampe dah banyak nasian. Yang kembali ke sini, bahwa di zaman Nabi Yunus, masyarakat Ninawa adalah masyarakat yang kehidupan mereka antara satu sama lain itu sangat berbeda. Dari sisi kepemilikan harta dan kekuasaan mereka. Yang kaya, betul-betul sangat kaya, yang miskin, teramat sangat miskin. Dikisahkan di dalam Qisasul Anbiya, ada orang miskin di zaman itu, yang kerjanya mengintai domba berjalan. Nanti domba itu kan masuk ke semak-semak, lalu kena ranting-ranting kering, ranting-ranting kayu, sehingga sebahagian dari bulu domba, rambut domba itu tersangkut di ranting. Dia pilih rambut-rambut domba yang tersangkut itu, nanti dia kumpulkan, dia pilin-pilin menjadi benang. Dumnang Gatien. Kenapa bisa seperti itu? Ada penjelasannya. Penjelasannya bukan karena malas. Bukan karena tidak mau bekerja. Juga bukan karena Allah tak mengaruniai rezeki untuk mereka. Tetapi sistem. Kalau bahasa orang sekarang, kemiskinan struktural. Struktural itu dibentuk oleh struktur sehingga ada orang memang miskin terus menerus, dia nggak bisa kaya-kaya. Kenapa? Karena ada sebahagian orang yang memegang modal, yang mengendalikan modal. Awak dran jak melaut ju, si bulan jak melaut. Peng tujuk, 60 tujuk engket harus pulau kena. Nyan sampai tuha, sampai utok na, orang jak melaut hang kaya-kayanya. Kau lupa aja yang yang kaya toki meja. Itu kalau ada. Ini cerita dalam zaman Nabi Yunus kan jino. Yang pabrik padi itu begitu musim panen, sebelum panen pupuna perle ada jak juga no. Perle peng, perle baje, perle ija jak juga no. Untuk padi pulau kena hanya pulau lain. Dan jangan tahu pulau lain pun. Karena memang dia yang sanggup beli. Pulau jual ke dia semua. Setelah itu dia giling beras. Dia giling padi menjadi beras. Beras dia jual lagi. Kalau padi tadi dia beli misalnya 500.000 atau berapa. Saya nggak tahu pula harganya. Nanti dijual 10 kali lipat daripada itu.
Coklat Bapak Ibu, tudum yung coklatnya. Atau kelapa sawit, padum yung kelapa sawit. Padum yung minyak bimoli. Yung minyak bimoli silite 15.000. Yung kelapa sawit saboh tungkunya 500 rupiah yung gitu. Yang mempah tetatan yang padu yung 500 mempah tetampai le orang pegah yung 500 rupiahnya. Mungkoh cut hansip. Kan itu. Ini kemiskinan strukturalnya zaman Nabi Yunus kan ceritanya. Distruktur, dibentuk orang supaya miskin. Agar orang kaya bisa tertawa sepanjang hari. Dah orang kaya nggak ada kerja, Pak Ibu. Kerjanya main domino, kerjanya main game, kerjanya berenang, kerjanya ya keliling-keliling dunia. Nanti sambil keliling selfie di Singapura, di Amerika, di Kanada, selfie, pudeh Pak Udayo. Lalu masukkan ke TV, anak kita mimpi-mimpi. Tubli mata dari pagi hingga sore nggak sempat apa sibuk nengok orang kaya pergi ke berbagai penjuru dunia. Habis itu tidur dia mimpi dia. Cuma itu aja anak-anak kita. Ayah hanya kerja pontang panting, garap sawah sampai 10-20 rantai, mentumu padi cuma 5 ngunca, publo 3 juta yum, 2 bulan kerja. Bapak Ibu berbahagia, saya pernah disampaikan sebuah ilustrasi yang sangat memilukan. Kisahkan oleh salah seorang yang sangat saya percayai. Dia bilang bahwa orang-orang yang berkebun pisang di sebuah tempat itu perlu waktu kan sampai 3 sampai 6 bulan kan. Berapa pisang satu tandan itu dibeli oleh cukong-cukong nih. Satu tandan itu dihargai sekitar 10.000 rupiah. Ya, beli itu. Berapa ratus, berapa ribu tandan pisang ayam itu dibeli oleh dia. Bawa sini semua. Dia pakai keng aja kerjanya. Meno, puluk no. Pakai dagu aja dia. Tangan pun nggak mau dia. Dia tangan masih di kantong ini. Oh. Padum na pisang awak dom. Padum ton na. Padum utuh ton na. Kayak gitu dia ngomong. Saking angkuhnya. Bawalah kita ini petani-petani pisang. Ada yang gulam di sini. Gulam. Ada yang pikul. Ada yang pakai truk. Pakai becak kumpul di situ semua. Sudah itu dia ambil telepon. Dia telepon oleh Cina Medan, oleh Cina Singapura. Ada perlu pisang hanya, ada perlu pisang kalian, perlu pergi sini. Jak kena pisang. Padu yum. 20.000. Coba beut. Dia yang cukong tadi apapun nggak ada kerja, cuma telepon aja. Ngok, yang lain cuma pakai keng semua. Dia dapat 10.000 per tandan pisang. Kita yang nanam 3 bulan kita tunggu cuma 10.000 juga dapat. Ini kemiskinan struktural namanya. Bukan miskin karena dia bekerja, malas bekerja bukan. Tetapi memang distruktur untuk menjadi miskin. Kerja di pabrik, di perusahaan, di industri-industri itu gajinya diberikan. Gajinya misalnya diberikan 3 juta per bulan. Padahal penghasilan pabrik dia itu miliaran. Seandainya digaji 10 juta pun masih jauh lebih besar keuntungannya. Tapi dia tetap nggak mau. Nggak mau berikan gaji yang besar. Bagaimana caranya? Itulah dibikin, diciptakan kemiskinan agar merata di mana-mana tempat. Supaya orang-orang mudah dipekerjakan. Seandainya orang kaya nggak ada yang mau kerja lagi sama dia. Nah itu persoalannya, problemnya. Seandainya masyarakat itu kaya semua, maka tidak ada buruh di perusahaan, di pabrik, di industri dia. Oleh karenanya maka dibikin miskin rakyat sebanyak-banyaknya. Supaya mudah dia rekrut tenaga kerja. Yang kita yang kerja di tempat dia senang kali. Melompat-lompat dalam gelap, dapat kerja di pabrik hebat itu. Pabrik ubi raya pabriknya. Untuk main kerja buat pabrik itu. Padahal keuntungan pabrik itu ratusan kali lipat dibandingkan dengan pemberian orang pabrik kepada para pekerja. Ini struktural namanya. Di zaman Nabi Yunus, Bapak Ibu berbahagia, seperti itu. Cuma waktu itu belum ada cerita-cerita pabrik. Galau mekat pisang ayam adanya.
Tetapi dalam bentuk yang lain, rakyat itu memang diberikan kesempatan untuk bekerja, yang menguasai itu semua adalah cukong-cukongnya, para pemodal. Coba bayangkan, setiap hari seseorang bekerja, makin bertambah utang esoknya. Bagaimana cara kerja itu? Cara kerja begini, kamu kerja lakukan ini, dari pagi hingga sore, bikin kain misalnya. Makan di situ, minum di situ, keperluan anak, keperluan istri, ambil di situ semua. Sore, potong nih, hitung semuanya. Ketika dihitung, lebih besar makanan yang dia makan, harga minuman yang dimakan, harga duit yang diambil oleh si pekerja dengan gaji yang diberikan kepada dia. Jadi setiap hari utang. Gaji 10.000 per hari atau 100.000 per hari, biaya makan dan segala macam diambil di situ 150.000. Berarti setiap hari 50.000 utang. Begitulah diciptakan kemiskinan-kemiskinan itu. Pak Ibu berbahagia, kemiskinan yang terjadi di hampir berbagai negeri di masa kini itu bukan karena orang tidak bisa atau tidak mau bekerja, bukan. Tetapi bekerjanya banyak, penghasilannya yang kecil. Kenapa bisa kecil? Dikecilkan oleh sistem, oleh struktur. Karena orang kaya nggak mau dia, orang lain itu menjadi kaya. Kalau orang lain menjadi kaya, banyak perusahaan-perusahaannya nanti harus gulung tikar karena tidak ada lagi bekerja. Makanya bapak bangsa dulu, para tokoh pendiri negeri ini, para penyusun Undang-Undang Dasar 45 itu membuat rumusan-rumusan. Hasil alam, kekayaan, bumi dan air itu adalah diperuntukkan kepada seluruh warga negara. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkecil kapitalisme, memperkecil penguasaan benda-benda tertentu oleh orang-orang tertentu. Apalagi dengan sistem franchise sekarang ini. Ada rumah makan, ada restoran berkelas dunia, dibikin di negeri kita, dibikin di kota kita. Jangan dikira itu ada kemajuan. Nggak ada, Bapak Ibu berbahagia. Coba tanya sama pakar-pakar ekonomi. Besok Ustaz Yasir mungkin ceramah di sini. Pak Lusa apa besok? Coba tanya setelah salat subuh sama beliau. Kaya nggak orang Aceh kalau dibikin toko-toko berkelas dunia di sini? Kalau dibikin restoran-restoran besar di sini, berkelas internasional, akan kaya nggak masyarakat Aceh? Beliau akan jawab, enggak. Kenapa enggak kaya? Kalau dia jual restoran, itu ayamnya bukan ayam masyarakat Aceh yang dia beli. Bukan. Minyaknya bukan minyak masyarakat Aceh yang dia beli. Garamnya bukan dari sini. Cabenya bukan, ladanya bukan, apapun bukan dari sini. Siapa yang dapat untung? Mereka dipasok entah dari Amerika, entah dari Cina, entah dari Eropa, entah dari Inggris. Ayamnya ayam Inggris. Nah, ayamnya ayam Amerika, ladanya lada Singapura dibawa ke sini. Bukan. Yang punya kita, gegeson. Yang ada rugi kita, habis uang anak kita beli situ karena bergengsi makan di restoran internasional. Dan satu lagi yang mungkin akan kaya atau dapat untung adalah si yang bekerja sama dalam franchise itu. Misalnya ada orang kaya kita buka restoran itu, dia dapat 5% untuk dia dari keuntungan perusahaan tersebut. Bapak Ibu berbahagia, sekali lagi, kemiskinan yang paling berat diberantas adalah struktural ini. Dan orang berebut kursi politik, kursi jabatan, kursi kekuasaan, bukan untuk terima gaji yang sebulan sekian puluh juta, itu bukan, Bapak Ibu. Tetapi mereka ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan itu semua untuk melegitimasi struktural itu, biar banyak orang miskin terus-menerus. Enggak sah dia dah begah, tapi harus dah begah, Bapak Ibu. Itulah diutus Nabi Yunus untuk memberantas itu, walaupun sampai sekarang masih belum terberantaskan. Makanya kita kisahkan Nabi Yunus sambil memahami fenomena kehidupan masyarakat dewasa ini. Hana benge. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah